Tuhan, mari kita berdoa. Kami ingin mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami ingin Tuhan pakai kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan kami menurut kehendak-Mu. Karena itu saat ini, saat di mana firman yang mengajarkan kehendak Tuhan hendak diberitakan kepada kami mohon Tuhan kuduskanlah kami. Urapi kami semua, baik hamba yang memberitakan firman Tuhan, baik umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam urapan-Mu kami semua dilayakan Tuhan untuk mendengarkan firman, belajar kehendak-Mu, tunduk pada kehendak-Mu, dan keinginan untuk mengikuti Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Lalu kuatkanlah kami untuk melakukan ajaran dan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, firman kebenaran itu, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sementara kita buka Daniel, kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Tema kita di minggu ini adalah orang-orang yang setia dipilih Allah untuk menggenapi rencananya di bumi. Ya, Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab yang sengaja saya pilih hari ini dalam rangka bicara tentang bagaimana kita memahami maksud Tuhan yang berkenan memakai kehidupan setiap kita masing-masing dalam melaksanakan rencana Tuhan.
Dan salah satu sumber inspiratif bagi kita dari Alkitab menurut saya, ada banyak tokoh ya Bapak Ibu ya. Tapi yang menurut saya juga cukup bagus untuk menjadi salah satu tokoh dalam Alkitab yang bisa kita belajar dari dia adalah Daniel bersama 3 orang sahabatnya. Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah-tengah keserakahan, di tengah-tengah keinginan manusia yang luar biasa besar untuk menjadi sama seperti Tuhan, gitu ya, menjadikan dirinya bukan saja sehebat Tuhan, tapi ingin melebihi Tuhan. Di tengah-tengah perjumpaan dengan manusia yang seperti itu, orang-orang seperti itu, ada orang-orang yang tetap menunjukkan kerendahan hatinya untuk melaksanakan maksud Tuhan dalam dunia, bagi dirinya, dan melalui dirinya untuk dunia. Nebukadnezar adalah contoh manusia, contoh orang yang tidak puas. Sudah jadi raja, sudah menaklukkan sebuah kerajaan yang ratusan tahun loh Bapak Ibu. Kalau sejarahnya bilang itu lebih dari 100 tahun. Ya. Yehuda berusaha untuk ditaklukkan oleh raja-raja, termasuk oleh Raja Babel, selalu gagal. Bahkan proses penaklukan Yehuda itu berlangsung dalam 3 tahap. Jadi ketika pada akhirnya Yerusalem bisa dihancurkan oleh raja ini, bangganya dia luar biasa, bangga sekali gitu ya. Wah, Raja Israel gua taklukin juga tuh. Katanya bangsa yang Allahnya perkasa dapat kukalahkan. Kita tahu kan, dia robohkan tembok Yerusalem, dia hancurkan bait Allah, dia rampok ya, perkakas ibadah di bait Allah. Raja, ya, anak-anak raja dibunuh, raja dibutakan gitu. Wah, luar biasa gitu kan. Makin gede rasa gitu. Lalu pembacaan kita kalau dibaca dari ayat pertama dibilang begini. Dia bilang buat menteri-menterinya, Ngoni, kalian bikin patung. Nah, itu keserakahan itu. Bikin patung yang terbuat dari emas. Lalu perintahkan semua kepada semua orang yang ada di daerah dan di negeriku, kalau dengar bunyi suling, bunyi trompet, bunyi apa saja yang dibunyikan, segeralah sujud. Wah, ini kan sudah ingin jadi sama dengan Tuhan tuh kan. Ada loh orang yang begitu. Tidak puas-puas. Dan kalau ketidakpuasan itu tidak dilayani, masalah besar. Tapi kalau ketidakpuasan itu hendak dilayani, korbannya banyak. Gitu loh ya. Jadi jangan, belajarlah untuk menerima apa saja. Dan bukan soal puas dan menyerah gitu, tapi puas selalu berkata kepada Tuhan, terima kasih deh. Hari ini Tuhan aku udah bisa jadi pendeta gitu. Hari ini Tuhan aku udah bisa jadi seorang supervisor. Hari ini Tuhan aku udah bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang suaminya setia, pulang gajinya utuh-utuh dikasih gitu ya. Hari ini Tuhan saya sudah bangga jadi seorang ibu yang anak-anakku berhasil gitu. Jangan terus maksakan anak-anak, anak-anak mesti sama seperti anaknya ibu Tanti gitu. Yaitu ibu Tanti punya anak, kalau ibu Noni punya anak ya begitu gitu ya. Cepatlah puas dan bersyukur atas apa yang Tuhan kasih. Itu di satu sisi. Di sisi lain Bapak Ibu, walaupun tadi pembacaan kita menyangkut 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi sesungguhnya
Tiga orang ini tidak terlepas dari apa yang Daniel buat. Siapakah keempat tokoh ini, Bapak Ibu? Kalau kita baca di Daniel pasal 1, ya, sepintas selalu saja ya. Daniel pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu dikatakan di sana begini. Ketika Raja Babel ini menaklukkan Yerusalem, dia bawa sebagai tawanan orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, kaum bangsawan, anak-anak muda yang gagah-gagah dibawa ke Babel. Diambilnya orang-orang perkasa, orang-orang berhikmat, orang-orang yang cakap, ditempatkan di istana untuk menjadi pelayan. Di catatan awal Daniel dikatakan begitu. Bangsawan, pinter, berhikmat, lalu cakap. Dan di antara mereka ada yang namanya Daniel, ya dalam pasal 1 ayat 6 kita bisa nemukan namanya di situ ya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, yang kemudian nama mereka diganti dengan bahasanya orang Babel gitu ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikisahkan bahwa Daniel ini, ya bayangkan loh, seorang bangsawan, seorang turunan yang disegani, sampai di sana disuruh jadi pelayan loh Bapak Ibu, pelebur. Jadi saya bayangkan pelebur itu berarti dia tiap hari cuma ngadonin roti buat raja, ya bikin minuman yang pas rasanya, itu pekerjaannya. Dari seorang bangsawan jadi pelayan di istana. Gimana kita? Kalau dari seorang pemimpin, dari seorang yang bisa dilayani, tiba-tiba disuruh jadi pelayan, mau enggak? Mau melakukannya? Bapak Ibu di gereja seringkali. Kalau di luar pejabat, di kehidupan sehari-hari, dia punya perusahaan, dia pemimpin perusahaan. Di bidang pekerjaannya dia adalah kepala bagian. Sampai di gereja jadi majelis. Tapi konsep majelis gereja kan pelayan kan? Ya enggak? Pelayan loh, kalau pengurus gereja itu pelayan. Orang lain sudah tidur pulang cepet tidur, majelis masih harus lihat dulu. Kita rapat loh. Panitia Natal mulai rapat gitu ya. Udah mulai sibuk nggak ini panitia Natal? Udah saya lihat di Warta Jemaat sudah ada kegiatan gitu kan, Natal komisi ya. Gitu ya. Panitia bukan cuma diminta waktunya gitu. Begitu bilang kita butuh dana sekian. Yang pertama harus rogoh kocek siapa? Harusnya panitia dulu dong gitu ya. Wah, gue udah kasih waktu, dompet gue juga mesti jebol. Mikir dah jadi panitia. Saudaraku, Daniel ketika dia dari Israel seorang bangsawan sampai di sini jadi pelayan. Bapak Ibu dia melakukannya. Karena ternyata kalau kita baca Daniel, kita punya satu kesimpulan. Daniel maupun 3 orang sahabatnya, mereka mengerti maksud Tuhan. Tuhan hendak memakai diri mereka, dan ini konsep Yahudi. Ketika Israel bilang begini, kenapa sih kita dikalahkan oleh bangsa kafir yang tidak kenal Allah? Dewanya orang Babel itu kan patung buatan tangan sendiri, sekali tendang juga hancur kali gitu. Kok dikalahkan? Apakah Tuhan kita kalah? Nabi-nabi bilang begini buat orang Israel, bukan begitu Nyong, bukan begitu Le, bukan begitu Uco. Kalian ke sana, di sana memang kamu dihukum karena dosa, tapi di sana ada maksud Tuhan, supaya Allahmu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kehadiran umat Tuhan di mana saja, Tuhan punya maksud. Hidup umat Tuhan dipakai untuk Allah mereka dikenal oleh orang lain. Nah, banyak orang Kristen yang masih samar-samar gitu loh. Nggak tahu dia Kristen apa kagak. Hari Minggu kagak ke gereja,
Gak pernah lihat dia baca Alkitab gitu ya. Nanti tunggu Natal aja baru gereja Pono gitu kan. Ada orang Kristen yang begitu kan, tapi saya tahu Bapak Ibu enggak, karena Bapak Ibu masuk sebelum Natal. Maksud Tuhan ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya serta seluruh orang Israel yang dibawa sebagai tawanan ke Babel, mereka mengerti. Dan itu diajarkan oleh nabi-nabi. Kalau kita baca Yesaya, Yeremia, Yeskel, dikatakan begitu. Kamu ke sana bukan cuma karena kamu dihukum akibat dosamu, tetapi di situ kamu harus memperkenalkan Allahmu. Maka Daniel nggak protes ketika dia dijadikan seorang pelayan. Dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Kalau kita lihat, dia setiap hal yang dia hadapi, dia selalu bilang buat raja, tunggu raja, aku tak berdoa sih. Beta minta saat teduh dulu, beta sembahyang dulu dan beta putuhan. Nggak ada orang Ambon ya di sini ya. Jangan paksa orang deh jadi mengerti bahasa Ambon gitu ya. Bilangin dong, saya tahu walaupun ada gitu loh. Lalu kalau kita ini review ya, pengetahuan kita tentang, saya tahu kitab Daniel itu salah satu kitab yang paling menarik gitu. Dan salah satu peristiwa kan Daniel dipanggil ketika orang-orang pandai ya yang kepada mereka Nebukadnezar menggantungkan pengharapannya. Dia mimpi, aneh kan ada orang mimpi nggak tahu mimpinya. Pernah nggak Bapak Ibu mimpi nggak tahu mimpinya, apalagi mau tanyain artinya gitu. Pernah nggak? Rasa-rasanya setiap kali mimpi kan kita bangun kita tahu mimpi kita apa gitu ya. Ini raja mimpi lali mimpi ini, apalagi artinya. Semua orang pintar dipanggil, mereka bilang ini raja ini sedeng kali. Dan Daniel punya kesempatan untuk menunjukkan Tuhanku membuka setiap hal di hadapan saya. Tuhanku sanggup membuka apa yang akan terjadi hari esok kepada saya. Itu Tuhan kita. Tuhannya orang lain tidak tahu besok apa yang terjadi, tapi Tuhan kita tahu itu. Apa yang akan terjadi buat diri kita, Tuhan tahu. Itu kehebatan Tuhan kita. Kan Yesus bilang begini, kamu bukan lagi hamba. Hamba itu tidak tahu apa maksud bapaknya, tuannya. Tapi sahabat tahu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, singkat cerita Daniel kan akhirnya dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat Tuhan dia bilang, oh raja mimpi Anda begini, ini artinya. Gitu. Lalu raja bilang, woi Daniel Allahmu hebat, aku kasih sampean kedudukan, sebahagian dari wilayahku kamu kuasai. Nah ini sikap pertama yang kita belajar dari Daniel. Daniel bilang begini, weslah aku tetap jadi pelayanmu di istana. Kasih jabatan itu kepada 3 orang sahabatku, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu bisa Bapak Ibu temukan di pasal 2 ayat 48-49. Coba kita baca itu. Daniel pasal 2 ayat 48 dan 49. Yang sudah temukan, mari kita baca sama-sama. Daniel pasal 2, 48 dan 49. 1, 2, 3. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Bukan sebagian, ternyata seluruh. Daniel mengajarkan kepada kita sifat tidak serakah. Tidak egois, jangan egois. Orang yang egois itu jadi seperti Nebukadnezar, udah jadi raja pengen jadi dewa. Sudah punya kedudukan pengen jadi Tuhan, sudah kuasai dunia mau kuasai dunia dan sorga.
Untung Tuhan itu panjang sabar ya, kalau saya Tuhan saya tendang langsung tuh masuk got kali gitu. Daniel mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, di dalam kitab Daniel, dia bekerja, dia menjadi pelayan di 3 raja. Menurut kitab Daniel ya. Jangan bilang begini, nggak mungkin lah. Oh, saya lihat dulu kerepean saya biar nggak salah. Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, lalu Raja Darius. Darius ini kan yang buang dia ke apa? Ayo? Apa? Kalau 3 orang sahabat Daniel kan di api yang menyala-nyala gitu ya. Kalau Daniel oleh Raja Darius dibuang ke gua singa. Daniel takut ketika 3 raja ini mengatakan kamu harus begini. Tidak, saya tetap akan menyembah Allahku. Pertama. Kedua, apa yang Tuhan Allahku katakan kepadaku untuk disampaikan kepadamu, walaupun itu bagi sebagian orang menakutkan, akan kukatakan. Ya, ketika dia bilang begini, ada raja kedua kan mimpi gitu. Apa mimpi saya? Mimpi saya itu begini, ada patung yang terbuat dari sebagian emas, sebagian perak, sebagian tembaga, sebagian kayu, sebagian tanah liat, terus ada batu besar ngelinding gitu. Apa sih artinya gitu? Daniel atas pertolongan Tuhan dia tahu, dikasih hikmat, mengerti, menerjemahkan. Menakutkan kan? Nyampaikan ini berita kepada raja, bisa-bisa mati. Gitu. Tapi Tuhan memberi kuasa kepada Daniel, sampaikan itu kepada raja. Daniel tidak takut. Raja, cuma ada satu Tuhan yang berkuasa, dan karena itu sampean akan dihancurkan seperti mimpi. Begitu juga saat dia dengan Raja Darius. Sama, harus menyembah saya. Tidak. Dia dibuang ke gua singa. Pembacaan kita tentang 3 orang sahabat tadi, Sadrak, Mesak, Abednego. Raja bilang begini, kamu benar gak mau sembah saya? Gak mau tunduk, gak mau menyembah patung buatanku? Aku tawarkan sekali lagi kepadamu. Kalau saat ini pun kamu dengar bunyi seruling, bunyi trompet, bunyi sangkakala, rebab dan sebagainya, nyembah saya. Kalau tidak, saat ini juga, kubuang ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka bilang begini buat raja. Raja, engkau raja kami. Kami panggil engkau Tuhan. Tapi engkau tidak bisa menggantikan Tuhan kami. Walaupun nanti, kalaupun Tuhan yang kami tahu, kami yakin sanggup melepaskan kami dari siksa yang saudara buat. Tapi kalaupun nanti dia tidak melepaskan kami, sampean dengar. Kalaupun nanti Tuhanku tidak melepaskan aku pun tetap tidak akan menyembah engkau. Wah, luar biasa. Istilahnya, apa istilahnya ya? Pisau so di sini kali ya. Kayak ISIS tuh. Mau menyangkal Tuhanmu, kamu hidup. Oh enggak. Saya tidak akan meninggalkan Yesusku. Aku tidak akan meninggalkan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap itu bisa lahir ya, dari kesadaran diri bahwa Tuhan punya maksud ketika Tuhan menempatkan mereka sebagai kaum bangsawan yang tertawan. Tuhan punya rencana ketika Tuhan mengizinkan mereka mengalami turut dibawa juga sebagai tawanan ke kerajaan Babel, negeri Babel. Tuhan punya maksud ketika menempatkan mereka di lingkungan istana. Walaupun Daniel cuma seorang hamba, pelayan. 3 orang sahabatnya menyadari betul bahwa kedudukan yang mereka miliki saat itu juga adalah anugerah Allah.
Jadi orang yang dekat dengan raja, punya kuasa. Sebagian orang kan kalau gitu makin supaya berkuasa jadi aja orang yang melo-melo aja. Apa kata raja asal menyenangkan pasti naik kedudukan lagi. Habis jadi bupati bisa jadi gubernur. Habis gubernur jadi asisten menteri kali ya. Oh 3 orang ini bilang tidak. Dengar ya sampean rajaku. Kamu boleh jadi rajaku. Tapi kamu tidak akan bisa jadi Tuhanku. Nah saudara-saudaraku, Daniel dan Sadrak Mesak Abednego bukan saja mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati untuk menerima rencana Tuhan. Lalu berkarya sesulit apapun yang dihadapi, berkarya untuk maksud Tuhan. Setiap kisah dari raja-raja itu kan pada akhirnya dia bilang begini, keluarkan kita bahwa di kerajaan ini Allahnya Daniel itu harus disembah. Cuma kan selalu raja juga pada akhirnya dibisikin juga kan sama orang-orang Kasdim itu, hei raja kok begitu gitu ya. Nah dari 4 tokoh ini juga kita belajar tentang konsistensi. Daniel baik oleh Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, dan Raja Darius dia tidak pernah goyah. Aku tetap menyembah Allahku. Ketaatan dan kesetiaan Daniel ditunjukkan oleh Daniel. Hal yang sama juga dilakukan oleh 3 orang sahabat. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Yang mengerti maksud Tuhan lewat kehidupan kita. Saya di sini karena Tuhan punya maksud. Saya ada di sini dan bukan di sana. Karena memang Tuhan punya maksud adalah bagi saya di sini. Gitu ya. Saya mungkin pernah pakai contoh. Saya harus mengerti maksud Tuhan ketika Tuhan bilang buat saya, apa maksudnya, gereja saya, lembaga sinode saya bilang begini, Simon kamu pindah, kamu ditempatkan ya di Kalimantan Barat. Orang lain di Jakarta, aku di Kalimantan Barat. Zaman itu Bapak Ibu belum ada kapal putih gitu ya. Cuma terima SK berangkat mau berenang, mau naik rakit, pokoknya sampean harus sampai di Pontianak tanggal 1 September sudah harus masuk Pontianak. Waktu itu Pontianak itu masih pelayanan sampai ke Entikong gitu. Ya. Belum ada jalan aspal yang bagus. Kalau sekali masuk hujan udah mobil terduduk, kita pun jalan kaki berhari-hari. Jadi sekali masuk itu 1 bulan, 2 bulan. Dan Bapak Ibu bisa mengerti kalau 1 kali turun masuk ke sebuah kampung gitu ya. Di situ langsung baptis, di situ langsung sidi, di situ langsung nikahkan orang. Makanya pendeta GPIB yang di Pontianak bisa jadi anggota DPRD sekian lama gitu. Karena dia lalu diambil oleh partai penguasa waktu itu kan. Karena kalau pegang pendeta GPIB waktu itu gitu ya. Bukan saya mau sombong tapi maksudnya begitu gitu. Diambil supaya semua orang warga GPIB yang sampai ke perbatasan Entikong itu bilang kalau pendetanya bilang begini, tusuk partai itu ya, tusuk deh semua. Ada pendeta muda yang kemudian protes gitu. Jadi ada pertemuan di gereja dia keluar gitu. Saya ditempatkan di sana, saya pikir begini, aduh kenapa ya aku di Pontianak ya, tanah gambut, giliran kemarau 2 minggu nggak ada air, asap, minum air hujan. Tapi saya mengerti maksud Tuhan. Saya salah, ini benar loh Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Pontianak itu, pacar saya orang tuanya panggil saya gitu. Masa anak kami gadis satu-satunya sampai kamu mau bawa ke Kalimantan sana, putusin gitu. Ya ampun. Saya ajak dia, yuk kita kawin lari yuk. Untung dia nggak mau loh, bener. Saya sesali juga saya, untung maksudnya ketika itu dia bilang begini, jangan labung gitu ya. Kalau dia mau saya nggak jadi pendeta kali. Ternyata begitu saya sampai di Pontianak saya dapat istri yang lebih bagus begitu kan.
Kita harus mengerti maksud Tuhan kan. Lalu kita jalani maksud Tuhan itu seperti Daniel. Apapun resikonya jalani maksud Tuhan. Karena Tuhan hendak melaksanakan rancangannya melalui kita. Gak puas-puas tuh sinode menempatkan saya di pinggiran. Terakhir saya baru masuk Jakarta. Mau masuk orang sana masih bilang, orang tempat saya tugas sekarang masih bilang, aduh pendeta itu sombong deh gitu. Saya bilang, aduh ampun, apa yang mau gue sombongin gitu ya. Gue tugas 20 tahunan di pos-pos pelayanan gitu. Ngurus suku laut di Kepulauan Riau, ngurus transmigran di Lampung, 37 pos Pelkes. Dibilang sombong pula, saya sih yakin saya nggak sombong gitu ya. Kalau kepala batu saya nggak berani bela diri saya gitu. Saya dibilang kepala batu, dibilang sombong gitu oleh sebagian orang gitu. Tapi apa yang mau saya sombongin ya? Orang pendeta kampungan gitu masuk kota baru sekali dibilang sombong gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya begini, mengapa Tuhan pakai saya di sini dan bukan di sana? Harusnya kita tahu jawabannya. Karena Tuhan ingin melaksanakan rencana-rencana Tuhan bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita. Itu ya. Jadi jangan pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa aku di sini? Tapi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan aku ditaruh di sini, aku ditaruh dalam keadaan ini. Aku pasti mengerti bahwa Tuhan mau pakai aku untuk maksud Tuhan. Lalu lakukanlah itu dalam kesetiaan dan ketaatan. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Saya kira nyanyian tadi penghantar khotbah itu ya, gitu ya. Mengiringimu seumur hidupku. Hayati itu. Tuhan ingin kita menjalani hidup kita dalam maksud Tuhan. Dan Tuhan menempatkan kita di tempat tertentu, dalam situasi tertentu, dalam kondisi dan keadaan tertentu, ada maksud Tuhan. Jangan bertanya, jalani. Lakukan setiap hal dalam keyakinan. Di sini Tuhan mau pakai saya untuk maksud Tuhan. Serahkan hidup bagi Tuhan, Tuhan pasti pakai lebih hebat lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga, kami boleh belajar dari firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman yang sudah diberitakan tidak berlalu dengan sia-sia. Meteraikan dalam hati, pikiran dan perbuatan kami. Ajarlah kami untuk mengerti maksud-maksud Tuhan melalui hidup kami. Dan ini hidup kami Tuhan, pakai menurut rencana dan rancangan-Mu. Maksud-maksud-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.